Salam saudara-saudara, salam sukacita. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Muda Amori Jai STH. Saat ini saya akan membagikan perenungan firman Tuhan kepada kita semuanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita ini, dalam keseharian kita berjumpa yang namanya problem hidup, konflik kehidupan, tantangan, badai, persoalan hidup yang seringkali membuat kita stres, yang seringkali membuat kita lupa bersyukur kepada Tuhan, yang seringkali membawa kita kepada hawa nafsu yang menggebu-gebu dan akhirnya tidak bisa kita kendalikan, saudara. Nah, orang yang selalu memikirkan masalahnya maka sangat mudah untuk emosional. Ketika orang memiliki banyak persoalan hidup, maka sangat banyak, saudara-saudara, sangat mudah untuk emosional. Orang yang memiliki banyak masalah ini sensitif. Nah, saudara, inilah yang menjadi problema hidup orang-orang percaya. Nah, di mana juga iblis bekerja, saudara-saudara, kepada orang ketika lagi emosional. Iblis memanfaatkan itu untuk memasukkan prinsip-prinsipnya supaya orang itu berlarut-larut di dalam dosa. Nah, bagaimana kita mengatasi itu, saudara? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ini menjadi sebuah problema hidup kita. Nah, saat ini, saudara, saya akan menyampaikan perenungan firman Tuhan kepada kita dengan tema hidup yang penuh kesabaran. Saudara, melakukan yang namanya bersabar ini tidak mudah. Sangat mudah untuk kita ucapkan sabar. Wow, sabar. Wow, sabar ya. Ya, sangat mudah kita katakan sabar. Tetapi melakukan kesabaran itu tidaklah mudah. Nah, saudara, saya akan membacakan firman Tuhan kepada kita di dalam kitab Amsal, saudara. Ini sangat-sangat bijak dan sangat-sangat memberikan kepada kita kesadaran hidup. Saudara, kita lihat di ayat di pasal Amsal pasal 14 ayat yang ke-29. Begini firman Tuhan. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Saudara, jelas saya sampaikan sekali lagi bahwa orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Hidup yang penuh dengan kesabaran tadi yang saya sampaikan, saudara. Orang yang sabar ini, saudara, yang pertama dia lakukan adalah dia pengertian. Nah, saudara, orang yang sabar ini berpengertian. Nah, kalau kita memahami bahwa orang yang berpengertian ini artinya orang yang suka memahami, mengerti keadaan orang lain, dewasa dalam kerohaniannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mengerti, memahami? Tapi seringkali manusia kita tidak mampu untuk melakukan kesabaran itu, saudara. Maka bagaimana kita bisa mampu melakukan kesabaran? Yaitu dengan kita berserah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, belajar firman-Nya, tekun di dalam iman, maka kita akan diproses untuk terus bersabar. Saudara, satu kesaksian hidup dalam diri saya sendiri, saudara. Dulunya saya orang yang emosional. Wah, sedikit-sedikit saya marah, sedikit-sedikit. Dan saya marah sampai sekarang terbawa-bawa dengan cara bicara saya yang suara saya besar dan suka menggertak orang. Itu adalah sifat manusiawi saya. Lalu saya belajar, saudara, membaca kitab Amsal ini. Bahwasannya orang yang suka marah-marah adalah orang yang membesarkan kebodohannya. Wow, saya sadar, saudara, bahwasannya kita harus belajar diam ketika kita emosional. Karena ketika kita diam, itu menjadi air yang tenang. Tidak membesarkan kebodohan kita. Lebih baik kita mengalah daripada kita harus membalasnya. Kalau kita sudah membalasnya, maka apapun yang akan terjadi, saudara-saudara. Lalu
menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita melakukannya Pak Pendeta, bagaimana kita bisa bersabar, bagaimana kita bertahan ketika kita ditindas, kemudian difitnah, dihina, dan kita tidak terima keadaan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kamu lakukan adalah berdoa. Tidak perlu kamu ucapkan kepada orang, Tuhan aku minta kesabaran, tidak perlu. Berdoa dalam hatimu, minta kepada Tuhan, beri aku kesabaran menghadapi fitnah ini, menghadapi keluargaku, menghadapi istriku, menghadapi anakku, menghadapi mertuaku, bahkan menghadapi orang-orang terdekatku yang membuat aku emosional. Tidak perlu kita harus berdoa dengan kata-kata yang begitu indah. Sampaikan kepada Tuhan, keluh kesahmu itu kepada Tuhan. Maka Allah yang maha mendengar itu, Dia akan memberikan kepadamu kekuatan, kemampuan untuk selalu bersabar. Karena kesabaran itu kekuatan yang dari Allah. Yang saya selalu pakai, saudara, ketika saya emosional, saya lebih baik diam. Karena diam itu, di situ ada kekuatan seorang laki-laki, seorang manusia, bahkan perempuan, ketika menghadapi emosionalnya, kalau dia diam, bukan berarti kalah. Mengalah bukan berarti kalah. Mengalah karena kita dewasa dalam kerohanian. Karena kita dewasa di dalam iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang mancing emosi kita, kita difitnah. Yo, kita kan bukan Tuhan yang menghakimi manusia itu sendiri. Biar Dia menghakimi kita, kita jadikan itu motivasi bagi kita. Kita jadikan itu untuk merubah hidup kita menjadi lebih baik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita jelas melihat tadi bahwa orang yang penuh kesabaran itu dia menjadi orang yang berpengertian. Mengerti. Ya. Maka orang yang mengerti ini tidak mudah juga. Maka bagaimana kita bisa menjadi orang yang mengerti? Berserahlah kepada Tuhan, berdoa. Karena di dalam doa ada kuasa yang dahsyat. Kuasa Tuhan itu akan terjadi dalam hidupmu ketika engkau berserah kepada Tuhan. Nah, saudara, kita melihat tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang berpengertian tadi yang pertama. Yang kedua, saudara, dia selalu tahan uji. Orang yang penuh kesabaran itu tahan uji, saudara. Seperti sebuah senjata yang sedang diuji coba. Kalau dia tahan, berarti memang luar biasa. Begitu juga kesabaran ini harus perlu diuji. Kalau kesabaran tidak diuji, berarti tidak tahan uji, bukan kesabaran namanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, selain dari pengertian, dia juga tahan uji. Ya, tahan ujian, tahan cobaan. Tapi seringkali orang berkata, saudara, kamu ketika menghadapi berbagai problema hidup, masalah hidupmu, berserahlah kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong. Tapi apabila dihadapi dengan masalah yang seperti itu, saudara, begitu menjepit kita. Mampukah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Mampukah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Ujian iman tidak sepele. Ujian iman itu dahsyat. Lalu bagaimana kita bisa tahan uji, saudara? Ya dengan berserah lagi. Berdoa lagi kepada Tuhan. Karena manusiawi kita ini kita tidak mampu. Seperti firman Tuhan katakan. Roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Karena kedagingan kita ini lemah, saudara. Maka kita meminta kekuatan itu dari Tuhan. Ya. Untuk kita tahan uji, saudara-saudara. Saudara, kita melihat ayat 17 di dalam pasal 14 ini. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Nah, saya katakan tadi, orang yang penuh kesabaran itu tahan uji karena bijaksana. Harus bijaksana, saudara. Berdiam bukan berarti kita kalah. Berdiam bukan berarti kita bodoh. Berdiam bukan berarti kita tidak cerdas. Berdiam karena kita dewasa. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Amsal ini memberikan kepada kita kecerdasan-kecerdasan yang baru. Memberikan kemampuan kepada kita untuk kita tahan. Ingat tadi bahwa tema kita adalah orang yang penuh dengan kesabaran. Hidup yang penuh dengan kesabaran.
Yang pertama, menjadi orang yang pengertian. Yang kedua, tahan uji. Jadi ketika orang menjadi orang pengertian, saudara, berarti dia pasti bijaksana. Berusaha untuk selalu berpikir positif. Dan yang kedua adalah tahan uji. Tahan dalam segala goncangan badai kehidupan. Bagaimana kita bisa tahan? Yaitu dengan kita berserah, kita percaya bahwa Tuhan memampukan kita. Sumber daripada kekuatan kita hanya berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, demikian perenungan firman ini. Semoga kita diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin.